Ya, halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Oppo A3s. Ini kalau ini kasusnya mati ya, mati total. Kalau dinyalakan nggak ada respon sama sekali. Kalau di cas juga nggak ada respon. Seperti ini. LED nggak ada, apapun nggak ada ya. Oke, jadi kalau ini kita harus bongkar dulu. Ya, sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung atau yang belum subscribe, silahkan dinyalakan tombol subscribe-nya, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikut channel kita, buka channelnya, kemudian tap di bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah, jadi tentang analisa-analisa dasar dan alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan cara bongkar pasang IC atau cara jumper menjumper itu kita bahas di playlist Ayo Jadi Teknisi ya. Jadi silakan dibuka sendiri dan dilihat-lihat sendiri video-videonya ya. Dan di sini kita nggak bermaksud menggurui atau apapun itu ya. Kita di sini niatnya cuma sharing. Jadi kita sharing-sharing saja. Kalau teman-teman ada yang cara yang atau cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus, itu bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Nanti akan bantu kita kasih pin untuk komentarnya ya. Dan juga untuk teman-teman yang kebingungan atau mengalami masalah dalam penanganan sebuah kasus, itu bisa tanyakan juga di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan bantu kita jawab. Dan untuk teman-teman yang lain juga pasti akan bantu jawab ya. Sudah banyak yang sering bantu jawab di channel kita ini ya. Pokoknya kita jadikan channel kita ini tempat sharing. Dan di sini untuk bagian atas memang sudah nggak ada segel, tapi yang di bawah ini masih ada segelnya, segel dari Oppo asli ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu. Kita buka dulu sampai selesai ya. Baru kita pastikan ini rusaknya di mana dan kita eksekusi. Jadi intinya untuk kerusakan HP kita jangan sampai salah menganalisa dan mengakibatkan kita salah eksekusi ya. Kalau kita salah eksekusi ya tentu saja akibatnya juga fatal juga sih. Bukannya sembuh tapi ada kemungkinan nanti ada yang nambah lagi rusaknya ya. Oke, di sini anget-anget juga nggak ada. Ini kita lepaskan dulu untuk soket baterainya. Kemudian kasus seperti ini kita ukur dulu baterainya. Baterai minimal harus 3,7. Minimal 3,7, kalau lebih dari itu berarti ideal ya atau bagus. Dan di sini kita cek ada 3,73. 473. Oke, ini seharusnya sudah nyala. Sudah bisa nyala untuk ponselnya, tapi dinyalakan nggak ada respon sama sekali ya. Kalau kita coba cek ukur-ukur di bagian sini, arus yang ada di baterai dulu kita ukur. Oke, kalau kita ukur di sini aman ya. Ini kita coba cek. Ini untuk fisik LCD-nya masih sangat bagus. Kita coba teliti lagi. Takutnya cuma masalah di LCD ya. Jadi daripada kita buang-buang waktu bongkar-bongkar, karena ini untuk mesinnya juga kelihatan lumayan bagus sih. Untuk LCD fisiknya bagus, tapi ada sedikit kayak bercak ya. Kalau di kamera kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Di sini kayak ada garis sedikit. Ini kita pastikan sekali lagi, kita coba cas. Kita cas saja ya. Ini harusnya 3,7 itu sudah bisa dicas. Minimal bisa dicas. Jadi kita coba cas saja. Ya, ada getar. Sekarang ada getar. Tadi nggak ada ya. Atau tadi posisinya nyala.
Ini kita coba pakai LCD lain dulu. Kita hanya untuk memastikan apakah ini LCD atau mesin, karena untuk jalurnya ini kita ukur normal ya. Jadi kita nggak mau gegabah untuk cari kesalahan di dalam sana, karena kalau kita masuk lebih ke dalam takutnya nanti masalahnya cuma sepele. Kita ambil LCD-nya dulu. Oke, ini LCD untuk Oppo A3s yang baru, kita tes dulu. Saya sih curiga ke LCD ya, karena di akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang mati itu cuma mati LCD-nya. Terutama di Vivo Y91 ya, itu paling sering mati di LCD-nya. Ini takutnya kita ketipu dengan fisik LCD yang masih bagus, tapi ternyata yang nggak berfungsi malah justru LCD-nya ya. Kita coba lagi, kita cas, getar, dan nah nyala. Ini untung saja kita nggak eksekusi ke bagian dalam ya. Jadi kita coba pakai LCD, ternyata nyala dan ada 35%. Sekarang coba kita nyalakan, bisa nyala atau enggak, atau botlop atau bagaimana, yang penting kita coba nyalakan dulu. Ya, nyala ya. Kita tunggu proses bootingnya ini sampai dengan selesai, kemudian kita tes, kita coba-coba. Ada masalah lain nggak? Kalau misalnya ini fix di LCD, jadi kita tinggal konfirmasi ke usernya dulu ya, ini mau diganti atau mau bagaimana. Intinya kita ngikut user aja lah. Oke, nyala, dan di sini nggak ada botlop atau apapun ya. Jadi ini nyala. Jadi dia masalahnya cuma di LCD. Kita coba matikan. Oke, sudah dimatikan, kita cabut casnya. Oke lah, kita kalau masalah HP mati terutama atau kasus apapun ya, saran saya itu analisanya kita pastikan dulu. Kita analisa aman mungkin. Jadi intinya kita ke bagian luarnya dulu ya. Kalau kasus mati, kalau kita ukur di sini tadi dia nge-short atau bagaimana, baru kita lanjut ke dalam. Itu kemungkinan IC power. Tapi kalau di sininya normal, kemudian ya kita cek di fisiknya ini masih lumayan bagus untuk LCD-nya, tapi memang di bagian bawah ini nggak kelihatan dari kamera ya, kayak ada flag warna putih. Dan saya curiga ke LCD. Intinya untuk ini untuk dunia servis ini ya, tentunya nggak cuma skill sih, insting kita juga harus jalan. Jadi kadang si tukang servis ini sama-sama jago, tapi di sini nggak selesai, tapi di sana kok selesai. Itu kenapa? Itu karena instingnya dan juga faktor hokinya juga ada ya. Untuk teknisi ini memang gampang-gampang susah. Jadi oke lah, kasus kita kali ini cuma sampai di LCD, nggak sampai masuk ke dalam. Kalau Oppo emang jarang sih ke IC power, yang paling sering malah ke LCD atau ke MMC ya, eMMC. Jadi masalahnya cuma di situ. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.